Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jorgi Mikantona. Saya dari mahasiswa Ilmu Tanah 2020 dari Universitas Syah Kuala. Oke, kalau misalnya ilmu tanah ini Kak, bisa dijelaskan secara umumnya, secara jelasnya gitu, ilmu tanah ini tuh seperti apa sih Kak? Oh ya, ilmu tanah ini merupakan salah satu jurusan dari Fakultas Pertanian, yang mana lebih Hmm. menjurus membahas kepada tentang yang berhubungan dengan tanah. Contohnya seperti kesuburan tanah, lapisan-lapisan tanah, dan proses-proses alam yang ada kaitannya dengan tanah, gitu. Hmm. Oke, kemudian apa sih Kak mata kuliah atau tugas yang khas gitu dari ilmu tanah ini? Kalau secara rinci kalau yang khas banget belum tahu juga sih Kak, karena kan saya juga masih Hmm. semester 2 baru mau masuk semester 2. Mm-mm. Tapi kalau saya tahu dari rata-rata jurusan dari Fakultas Pertanian itu adanya tugas praktikum. Praktikumnya Hmm. sangat-sangat banyak sekali sih. Yang memang bisa dibilang jurusan pertanian susah tapi ada gampang-gampangnya. Oke. Oke. Kemudian Kak, apa sih Kak yang menjadikan alasan Kakak untuk memilih jurusan ilmu tanah ini? Kalau sejujurnya kenapa bisa milih di ilmu tanah, terutama di Universitas Aqua, pertama itu kan menjadi pilihan kedua waktu Hmm. mendaftar, dan jurusan ini direkomendasikan sama kakak saya. Jadi Mm-mm. jadi pas di situ emang nggak, pilihan pertama udah ada tapi udah stuck, tapi pilihan keduanya masih bingung. Terus jurusan ilmu tanah ini direkomendasikan sama kakak saya sendiri sih. Oke. Kemudian di jurusan ilmu tanah ini tuh ada praktikum-praktikum gitunya nggak sih Kak? Iya, betul banget sih. Untuk semester satuan masih jurusan-jurusan yang masih dasar ya, kayaknya matematika Mm-mm. dasar, biologi dasar, fisika dasar, dan semua, dan ada tiga praktikum yang harus kita ikuti. Dan untuk semester 2 ini ada juga praktikumnya, tapi mata kuliahnya sudah mulai mendasar ke jurusan ilmu tanah. Hmm. Oke. Berarti di jurusan ilmu tanah ini ada praktikum-praktikum khususnya ya Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ada nggak sih Kak konsentrasi atau kelompok keahlian gitu di jurusan Kakak ini? Kalau ngomongin konsentrasi, kurang tahu juga sih Kak, karena kan masih Hmm. mahasiswa semester 2 ya. Kalau Mm-mm. mungkin juga nanti konsentrasinya mungkin dari semester 5 atau 6 ke atas sih. Kurang tahu Hmm. juga. Oke. Kemudian Kak, eh, ada tips nggak nih buat teman-teman yang masih bingung memilih jurusan kemudian ingin memilih jurusan ilmu tanah itu tipsnya dari kakak apa sih yang sudah menjalani di jurusan ilmu tanah ini? Kalau saya pribadi, untuk teman-teman semua yang masih bingung untuk mencari jurusan, yang pertama itu sih, ingatin dulu sama diri sendiri, kita itu minatnya di mana sih, baru dicocokin dengan jurusan-jurusan yang tersedia. Kalau lebih terkhusus lagi Hmm. jurusan ilmu tanah, kalau teman-teman emang suka yang ke istilahnya main ke lapangan, konservasi, itu rekomendasi banget sih untuk masuk jurusan ilmu tanah. Hmm. Oke, berarti Oh, maaf apabila sebelum untuk teman-teman mungkin suaranya kecil ya. ya, ya, silakan bisa diulangi lagi tadi tipsnya kak, barangkali banyak yang ingin mendengar. Eh, saya ulangin, kalau misalnya untuk teman-teman yang masih bingung dengan jurusan, mencari jurusan terutama, yang pertama itu harus mencari kitanya suka pelajaran apa. Jadi kita sendiri yang nyesuaiin yang cocok untuk jurusan-jurusan yang sudah tersedia. Untuk terutama untuk jurusan ilmu tanah, bagi teman-teman yang suka dengan yang pertama itu main lapangan atau langsung kerja ke lapangan, yang kedua sama konservasi, rekomendasi banget sih untuk masuk jurusan ilmu tanah ini. Berarti di ilmu tanah ini sering main ke lapangan seperti itu ya kak, terjun Ya, ke lapangan. ya. Oke. Kemudian
untuk prospek kerja dari alumni ilmu tanah ini tuh setahu kakak tuh apa aja sih gitu? Untuk prospek kerja terkhusus untuk Universitas Syahkuala ya Kak, ilmu tanah untuk sejauh Iya. ini dari dosen-dosen yang sudah menjelaskan, yang pertama itu kebanyakan menjadi tenaga pendidikan, contohnya seperti dosen. Yang Mm-mm. kedua menjadi peneliti atau riset-riset penelitian gitu. Yang ketiga Mm-mm. menjadi pegawai negeri sipil di kantor perkebunan dan pertanian. Hmm, oke. Kalau boleh saya tahu, Kak, ini perbedaan ilmu tanah dengan pendidikan apa ya? Atau dengan jurusan pertanian barangkali seperti itu. Itu Ya, perbedaannya apa sih, Kak? seperti yang saya bilang tadi, kalau ilmu tanah ini lebih menjurus ke kayak lebih fokus ke masa-masa tanah, kayak kesuburan Hmm, tanah dan masalah-masalah yang mm-mm, harus kita hadapi, permasalahan yang ada di tanah. Contohnya seperti misalnya contoh kecilnya kita lihat seperti misalnya suatu perkebunan itu airnya itu mengalir banyak. Jadi kita sebagai mm-mm, orang yang bekerja di situ harus apa yang kita lakukan. Contohnya seperti ada drainase dan irigasi. Kan mm-mm. yang kita tahu drainase ini kan yang mana mengurangi air dari permukaan tanah untuk supaya tanah dapat bekerja tanpa adanya samping-samping yang membuat tanaman itu rusak. Seperti itu sih. Oke, jadi lebih mempelajari tanah secara Iya, detailnya gitu ya, Kak? iya, betul. Oke. Terima kasih Kakak atas apa ya namanya penjelasan mengenai jurusan ilmu tanah di Universitas Syiah Kuala ya Syia. di Syiah Universitas Ya, Syiah Kuala ya. Apabila teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Jorgi ya, Kak Jorgi Georgia, betul. ya, Kak Jorgi, silahkan untuk komen di bawah, nanti akan saya bacakan dan dijawab oleh Kak Jorgi. Berarti kakak sekarang masih daring ya, Kak? Alhamdulillah untuk semester 2 ini kita mulai tatap muka sih Kak. Udah mulai Pas tetap tanggal muka. Kalau 15 Februari ini. oh iya, kalau berarti Universitas Syah Kuala ini tuh di mana ya, Kak? Universitas Syahkuala merupakan universitas yang terdapat di Kota Banda Aceh, di Provinsi Aceh. Oh, nah, oke. Berarti untuk apa praktikumnya masih belum ya, Kak? Atau bagaimana? Kalau praktikum dasarnya waktu semester 1 udah, contohnya seperti praktikum biologi Mm-mm. dasar, fisika dasar, sama Hmm. kimia dasar. Tapi untuk semester 2 ini, Hmm. alhamdulillah nanti setelah perkuliahan mulai pada tanggal 15 Februari, nanti sudah ada praktikum seperti dasar-dasar ilmu tanah, praktikum Hmm. fisiologi tumbuhan dan lain-lain. Oke, berarti ilmu tanah ini secara garis besar mempelajari tentang terkait tali menali dengan biologi seperti itu barangkali ya, Kak. Ya, betul, betul sekali, Kak. Oke, terima kasih Kak Jorgi atas waktunya sudah sharing dengan kami semua, telah menjelaskan jurusan ilmu tanah itu seperti apa, barangkali teman-teman yang belum mengetahui menjadi tahu, kemudian prospek kerja dan sebagainya. Sukses terus Kak untuk Sama-sama. perkuliahannya. Sama-sama, Kak. Terima kasih juga. Oke, barangkali teman-teman nanti apabila ada yang ingin bertanya kembali nanti bisa komen di artikel yang akan muncul di web Intip Kuliah. Oke, terima kasih Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.